Saudara sehat-sehat semua? Baik-baik. Haleluya. Hari ini saya ingin bicara kepada kita sekalian bagaimana kita perlu mengkomunikasikan Injil. Karena kita tahu bahwa Injil adalah good news, ya, berita kerajaan Allah yang kita perlu untuk kumandangkan di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengkomunikasikan Injil di dalam hidup kita karena kita boleh mengalami bagaimana perubahan-perubahan dalam hidup kita. Kita mengalami Kristus, mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Begitu dahsyatnya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan ada 3 hal yang kita perlu ketahui bagaimana kita perlu mengkomunikasikan Injil kerajaan. Yang pertama, kita perlu mengkomunikasikan Injil kerajaan dengan perkataan kita. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-24. Ayatnya yang ke-14. Matius 24 ayatnya yang ke-14 berbicara demikian buat kita. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Alkitab sendiri katakan Injil kerajaan harus diberitakan, saudaraku, di seluruh dunia. Lalu Alkitab bilang begini, menjadi kesaksian baru tiba kesudahannya. Artinya saudaraku, tiba kesudahannya bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi kita percaya bahwa Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Oleh sebab itu kita perlu sekali di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menjadi bagian daripada pemberitaan Injil kerajaan Allah ini. Saudara setuju? Saudara mau? Saudara siap? Amin. Karena saya yakin saya menghadapi orang-orang yang sudah dewasa dalam Tuhan, orang-orang yang mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, jadi kita tahu bahwa Injil kerajaan yaitu kita bawa lewat apa? Lewat perkataan kita. Di dalam Alkitab, saudara, ditulis di sini bagaimana ada seorang, ya, perempuan. Seorang perempuan yang memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Samaria. Kenapa saya bisa katakan yang memberitakan Injil kepada orang Samaria, seorang perempuan? Ini orang ini, saya bilang orang yang gak masuk hitungan. Orang yang dipikir bahwa dia adalah perempuan yang punya 5 suami dan yang tinggal sama-sama dengan dia itu bukan suaminya. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub, terjadi perubahan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dia pergi, saudaraku, tinggalkan tempayannya, lalu dia pergi masuk ke dalam kota. Waktu dia masuk ke dalam kota, dia katakan bahwa dia bertemu dengan seseorang yang mengetahui kehidupannya. Coba kita lihat Yohanes 4 ayat 25. Itu ayat cukup panjang, kita nggak akan melihat semua. Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-25 dan beberapa ayat-ayat selanjutnya. Oke, sudah ada di situ. Apa yang dikatakan sini? Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Apa yang Yesus katakan ayat 26? Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara tahu bahwa Mesias artinya raja yang diurapi. Bukan hanya yang diurapi, tapi dia adalah king, anointed king, raja yang diurapi. Lalu Yesus sendiri katakan, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wow, ayat 27 katakan, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Dan ayat-ayat selanjutnya. Saudara, perempuan ini mengalami bahwa ini seorang pribadi Yesus mengetahui kehidupannya. Dan bagaimana harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Oh, dia Mesias, dia Raja, dia Kristus. Dan waktu murid-muridnya ini datang, lalu ayat-ayat selanjutnya, saudara, waktu dia bilang, siapa perempuan ini yang bercakap-cakap dengan Yesus? Lalu tiba-tiba perempuan ini tinggalkan tempayannya, dia pergi lari ke kota.
Lalu dia ceritakan saudaraku bahwa ada seseorang. Lalu orang-orang datang berduyun-duyun bertemu dengan Yesus. Lalu minta Yesus tinggal 2 hari lamanya. Yang paling dahsyat saudaraku, mereka boleh mengalami Tuhan, menerima Tuhan Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan dikatakan kepada perempuan itu, kami percaya bukan lagi karena apa yang kau katakan, tapi kami sendiri melihat dia, mempercayai dia bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Seorang yang tidak dianggap menggoncangkan saudaraku Sikar Samaria. Itu dahsyat. Baru Yesus bilang gini, kamu katakan 4 bulan lagi musim menuai. Ayat yang ke-35 dari Yohanes pasal yang keempat. Yesus bilang enggak, bukan 4 bulan lagi musim menuai. Dikatakan ayat yang ke-35, coba Ica. Tapi aku katakan kepada engkau, lihatlah ladang-ladang, apa dikatakan di sini, yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihat sekelilingmu, pandang ladang-ladang itu. Ayat yang ke-36 bilang apa? Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Saudara, Yesus katakan demikian. Saya yakin kalau kita hitung-hitung sekarang sudah 4 bulan ke depan, ya enggak, tapi sekarang ini untuk kita pergi terus memberitakan Injil kerajaan. Jangan give up, jangan menyerah dengan keadaan. Ini di dalam New Testament juga, selain perempuan Samaria. Kalau saudara pernah dengar kisahnya tentang Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus itu dia pergi ke sebuah kota namanya Athena. Saudara tahu ceritanya ya? Ke Athena, ya. Athena itu di Greece. Saya rindu sekali kapan-kapan pengen ke Greece. Ya, orang-orang waktu perjalanan ke Israel, kapan Bu kita pergi ke perjalanan Rasul Paulus? Pergi ke sana. Saya pikir mau juga sih ke Yunani, pengen banget. Ya, kayaknya Reta juga mau tuh. Saya percaya saudara-saudara kalau kita kumpulkan tur dari Garam sini ya, kita pergi ke Yunani ya, pergi ke Greece. Saudara, di Athena orang-orang di sana saudara penyembahannya penyembahan berhala, menyembah dewa-dewa. Ya. Patung-patung banyak di situ. Paulus mengalami tantangan di dalam dia memberitakan Injil. Tantangannya besar. Ya. Lalu apa yang terjadi saudara? Tantangannya Paulus itu di kota Athena, dan pada saat mereka datang kepada Paulus, ya mencoba untuk diskusi dengan Paulus dan sebagainya, saudara. Lalu caranya Paulus untuk memberitakan Injil dengan mereka itu bagaimana? Lalu dia bilang ini, ada tulisan bahwa mereka menyembah Allah yang mereka tidak kenal. Disitulah kesempatan Paulus untuk menceritakan siapa itu Allah yang mereka tidak kenal. Oh, powerful saudara. Lalu mulai Paulus memberitakan Injil kerajaan. Ya, memberitakan bahwa Yesus Kristus Tuhan satu-satunya datang ke dalam dunia, mati, lalu hidup kembali, naik ke sorga dan akan datang kembali. Dan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Itulah Injil kerajaan diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi dan juga orang-orang Yahudi. Salah satu di antaranya kalau saudara kenal nama seorang perempuan yang terkenal di Alkitab namanya Damaris, ya. Di kota Athena itulah Paulus saudaraku memberitakan Injil dan Damaris bertobat dan boleh mengalami Tuhan. Coba kita melihat keadaan kita. Kita bawa kepada skup kita yang ada, kita hidup di Melbourne ini. Saudara, di Australia ini. Memang tidak banyak kita melihat patung-patung penyembahan berhala. Tapi penyembahan berhala mereka berbeda tentunya. Penyembahan mereka lain, saudara. Sangat menyedihkan, gereja-gereja, banyak gereja yang kosong. Bahkan gereja dijual. Bahkan ada gereja, saudaraku, yang sudah dipakai untuk orang bersembahyang. Di kota Melbourne. Dari saudara sepupu kita. Wow. Apakah itu kita cuman mengalami bahwa oh it's okay.
Enggak, saudara. Ada suatu teriakan di dalam kita. Kami tinggal di West dan ini terjadi di West, saudara. Di daerah West. Kalau saudara pergi ke satu jalan yang ada di sana itu saudara pikir kita bukan ada lagi di Melbourne, saudara. Itu saya mau mengatakan kepada saudara, apa kita katakan, oh it's okay, kita masuk gereja, kita Kristen, yang penting kita setia kepada Tuhan. Tapi adakah suatu teriakan di dalam kita bahwa, aku mau menjadi bagian di dalamnya. Mungkin saudara tidak bisa pergi kemana-mana. Di tempat pekerjaan saudara dapat lakukan itu. Di tempat saudara dan saya bersosialisasi, kita bisa menyatakan Kristus. Bahkan kalau toh mungkin saudara ada di rumah saudara sendiri, saudara pergi ke pasti kita bersosialisasi dengan siapapun, saudara pergi belanja, pergi melakukan kegiatan kita sehari-hari, atau paling tidak dengan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Itu the last one. Itu semua orang kerjakan itu. Tapi kalau kita memberitakan Injil Kerajaan lewat perkataan kita perlu buka mulut kita. Amin. Kita perlu menyatakan Kristus, saudaraku, kepada siapapun yang kita jumpai. Saya kemarin pergi ke plaza di Werribee. Saya masuk ke sebuah toko, lalu saya cerita kepada wanita ini. Wanita ini dia berasal dari Malta. Wah. Malta, saudara tahu, di Eropa bagian selatan. Saya bilang, oh Rasul Paulus pernah ada di sana ya, di Malta. Dia memberitakan Injil di situ. Lalu saya bilang, Jesus love you so much. Kemarin sore, terus perempuan ini bilang dengan saya, oh I love Jesus too. Dia begitu semangat sekali. Terus dia bilang, I am one of the youth leader in my church. Saya bilang, wow, great on you, praise the Lord. Ngobrol lama dengan dia. Lalu dia ceritakan kesaksian, dia bilang, manajer saya juga orang Kristen. Kami ada di sini, kami mau bersaksi, banyak orang-orang Kristen di sini. Dan tugas kami ada di sini. Wow, itu benar-benar hit me. Dia bilang itu, untuk kita bersaksi, untuk kita nyatakan Tuhan. Saya bilang, wow, jarang saya jumpai orang seperti itu. Lalu dia bilang gini, saya melihat bahwa orang aplikan masuk ke toko ini itu lebih kurang sekitar lebih dari 200, kalau nggak salah 240-an, dan hanya 4 orang yang diterima, termasuk saya. Dan saya tahu bahwa itu anugerah Tuhan, dan saya tahu bahwa Tuhan mau saya ada di sini untuk saya boleh menyatakan nama Tuhan. Wah, I said thank you, God bless you. Saya pergi, saudara, mendengar kesaksian daripada wanita. Bukan saya injili dia, saudaraku, tapi hidupnya sangat memberkati saya. Kalau ada banyak orang seperti wanita ini di Australia, saudara. Kalau ada mungkin umurnya sekitar 24-25 tahun. Kalau ada anak-anak muda seperti ini, wanita-wanita muda seperti ini, saya yakin gak lama, saudaraku, Melbourne ini, saudaraku, digoncangkan oleh Injil Kerajaan. Amin. Kita cuma buka mulut kita aja. Kita takut, Tuhan gak berikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Tapi roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita gak usah melihat orangnya, gak usah melihat, wah ini mungkin susah untuk kita beritakan Injil. Gak usah, saudara. Karena ada apa? Ada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Saya challenge ibu bapak saudara sekalian. Banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebenarnya kalau kita lihat memang sekarang sedang keadaan winter seperti ini, kita suka ada di kamar kita, ya. Kita suka ada di rumah kita. Kita kadang-kadang untuk keluar, kalau nggak penting-penting kita nggak mau keluar kecuali kalau kita bekerja. Tapi ini tidak, saudaraku, menjadi alasan buat kita dengan keadaan weather apapun. Biarlah roh kita terus menyala-nyala untuk kita melayani Tuhan. Biar dandenong, garam dandenong penuh dengan kemuliaan Allah. Amin, saudara. Mari kita memberitakan Injil Kerajaan dengan apa? Lewat perkataan kita. Apalagi yang kita perlu ceritakan kerajaan Allah, saudaraku. Memberitakan Injil Kerajaan itu dengan apa, saudaraku? Saya percaya lewat kehidupan kita. Kehidupan perlu sekali, ya. Karena orang boleh melihat semua perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, kehidupan kita. Kita komunikasikan Injil lewat dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini seperti surat yang dapat dibaca oleh semua orang. Ada di dalam ayat, coba kita lihat 2 Korintus pasalnya yang ketiga.
betul ayat tersebut. Kita akan melihat ayat ini. 2 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Coba ayat yang pertama kita bacakan dulu. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Ayat yang kedua, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ini Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus. Bagaimana orang-orang Korintus dengan pelayanan Paulus, mereka boleh mengalami Tuhan, mereka boleh menjadi murid-murid Kristus. Lalu Paulus memuji mereka. Lalu Paulus bilang gini, adakah kami dapat menyombongkan diri, merasa hebat dengan pelayanan kami bahwa mereka boleh mengenal Tuhan? Sama sekali tidak. Karena ayatnya yang kedua yang berbicara kepada kita tadi, di mana dikatakan bahwa kamu surat pujian kami. Karena kenapa Paulus bilang, wow, waktu mereka melihat orang-orang yang ada di Korintus dengan pelayanan-pelayanan Rasul Paulus ini, dikatakan surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar boleh menjadi berkat lewat kehidupan mereka, lewat tingkah laku mereka. Nyata buah-buah roh yang mereka hasilkan karena mereka percaya kepada Kristus. Bukan hanya mereka secara agamawi untuk mereka mengenal Tuhan, tapi keluar daripada tindakan mereka, keluar dari perbuatan mereka. Makanya Paulus bilang, kamu surat pujian kami, tertulis dalam hati kami, dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. So proud of them. Paulus proud dengan semua pelayanan yang dia kerjakan. Ada hasilnya, ada buahnya. Melihat ada buah-buah roh yang muncul dari dalam kehidupan pelayanannya. Saudaraku, tidak ada hal yang paling indah untuk kami sebagai hamba-hamba Tuhan melihat orang-orang boleh mengalami Tuhan, orang-orang boleh diubahkan oleh Tuhan, orang-orang boleh katakan, ya kami mau melayani, dan bukan hanya melayani saja, tapi lewat kehidupan mereka nyata ada kasih, ada sukacita, ada damai, ada sabar, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Dan saya mau katakan kepada saudara, ini adalah hadiah yang paling besar untuk kita bisa melihat dalam pelayanan-pelayanan orang-orang boleh mengalami Tuhan. Dan saya bisa bangga dengan saudara untuk saya juga bisa melihat saudara hidup dalam Tuhan, saudara mengasihi Tuhan. Kalau dikatakan orang-orang garam adalah orang-orang garam yang mau untuk berkorban. Orang-orang garam yang mau untuk menyerahkan waktunya kepada Tuhan. So I can say that I really proud of you. Ayat yang ketiga, ini yang penting sekali untuk kita lihat apa yang ini maknanya luar biasa, bahwa kalau dikatakan kamu adalah surat Kristus, saudara dan saya kita surat Kristus. Amin. Kita surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Lalu dikatakan ditulis, saudaraku, surat Kristus itu bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Ditulis dalam loh hati manusia. Kalau pada zaman Musa menghadap kepada Allah pada saat itu di Gunung Sinai, dia mendapatkan 12 perintah Tuhan lewat loh batu itu. Dia bertemu dengan Tuhan 40 hari lamanya dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dia turun, saudaraku, untuk membawa semua perjanjian di dalam loh batu itu, perintah Tuhan. Tapi sangat disayangkan pada saat itu umat Israel memberontak. Mereka menyembah berhala. Sampai Musa menghancurkan, saudaraku, loh batu itu. Karena di situ ada semua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan melakukan saksi dusta dan seterusnya. Jangan menyembah berhala. Lalu Paulus bilang begini, bahwa kita ini, saudaraku, seperti surat Kristus yang ditulis oleh apa? Oleh di dalam loh hati kita. Yang ditulis bukan dengan tinta lagi, tapi dengan oleh Roh Allah yang Maha Kudus. Di dalam daging, di dalam hati kita. Dan saya yakin semua ketetapan Tuhan, semua perintah Tuhan, firman Tuhan yang berbicara kepada kita ada dalam hati saudara. Amin. Firman Tuhan itu ada dalam loh hati saudara. Dan saya katakan,
Kita dapat mengkomunikasikan Injil itu lewat apa? Lewat kehidupan kita. Karena firman Tuhan berdiam di dalam kita. Kita boleh jadi berkat. Kita boleh jadi teladan. Kita bukan hanya orang-orang yang ada setiap hari Sabtu ada di sini. Tapi saudaraku, keluar dari gereja ini, orang terus boleh melihat ibadah kita. Ibadah kita tidak selesai 1,5 jam di sini. Tapi ibadah kita waktu kita di rumah, waktu kita ada di pekerjaan kita, waktu kita sedang gendong anak kita, waktu kita sedang melakukan apapun juga. Dan saya yakin ini keluar dari apa, saudaraku? Kita dapat mengalami, mengkomunikasikan Injil itu di dalam kehidupan kita dengan perbuatan kita. Saya yakin karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan juga karena ada kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Karena ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, saudaraku, itu dimanifestasikan dengan semua apapun. Karena kita kalau ada kasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi kita. Lalu kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dengan mengasihi sesama kita, itulah perbuatan-perbuatan baik yang keluar di dalam kehidupan kita. Saya yakin kita menerima kasih-Nya Tuhan. Coba kita lihat ayat di, kalau nggak salah 1 Yohanes pasal yang ketiga. Coba lihat ayatnya ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan di sini. Ya, coba ayat yang ke-8. Oke. Barang siapa berbuat dosa pasal ini, sebab iblis berbuat dosa dimulainya, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya itu supaya mendasarkan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayatnya yang ke-9 dan 10. Ya, seterusnya. Coba kita lihat ayat 18. Ada ayat 18 itu? Ya, ini maksud saya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya yakin karena Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita, saudara. Saya yakin dan percaya Roh Allah itu bekerja di dalam kasih di dalam kehidupan kita. Jadi bukan dengan perkataan kita saja, tapi lewat apa? Lewat perbuatan-perbuatan kita. Amin, saudara. Haleluya. Karena coba ayat yang ke-17 bilang gini. Ayat yang ke-17. Barang siapa punya harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Ya, kita punya sesuatu, kita melihat orang lain menderita, tapi kita tutup pintu hati kita. Bagaimana kasih Tuhan itu tetap ada dalam diri kita? Kecuali kalau memang kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa kasih karena kita nggak punya. Kita mau kasih apa? Palingan kita cuma kasih berdoa, kita cuma bisa doakan dia. Tapi kalau kita punya sesuatu, saudara, itulah dengan perbuatan kita dan dalam kebenaran. Dan kemarin saya bicara sama ibu-ibu Bible Study. Saya tahu ibu-ibu Bible Study adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan juga, dan mereka adalah orang-orang yang suka menabur. Lalu saya bilang begini, kita ngalamin waktu kita menabur, saudara, waktu kita memberi, waktu kita menolong orang, itu sukacitanya beda. Iya enggak? Saudara ngalamin kan? Amin. Waktu kita mulai, oh ya, tiba-tiba ada orang susah. Kita kan punya semuanya ada online, saudaraku. Ada online banking, semuanya kita ada. Ya, lalu orang tolong gue dong. Lalu kita mulai transfer kepada orang tersebut. Walaupun kita tahu, misalnya kita punya 1.000, kita transfer 500, kita memang kurang. Di dalam gak ada 1.500, tetap ada 1.500 karena kita sudah transfer dia 500. Tapi saudara, saya mau bilang gini, saudara, waktu kita berikan kepada orang tersebut, saudara tahu, itu sukacitanya beda, saudara. Bukan karena waktu kita terima gaji, senang banget gue dapat, haleluya. Tapi waktu kita kurangan, itu karena Tuhan, thank you Lord. Aku ini bisa menjadi apa? Kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang yang membutuhkan.
Urusan yang lain, masih keperluan yang lain, it's okay, itu sudah urusannya Tuhan buat kita. Saudara, dan saya mau bilang buat saudara, memang banyak ayat-ayat di Alkitab yang kita tidak bisa pakai matematikanya kerajaan Allah. Ya. Matematikanya kerajaan Allah berbeda sekali dengan matematikanya dunia ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Ada sebuah gereja, saya tidak usah ceritakan gereja mana. Saya baru dengar kesaksiannya dari malam. Mereka membeli sebuah tanah, saudara. Dan itu hitung M-an loh, saudara. Belasan M. Tiba-tiba Tuhan bicara sama pendetanya. Nggak usah jalanin kolekte. Kolekte stop. Nggak usah. Nggak usah todong-todong orang. Dia dengar Tuhan bicara. Kan ini kalau nggak gitu gimana nih mau dapat nih? Tapi dia bilang jangan buat itu. Dia lakukan itu, saudara. Kalau ada yang mau silakan, ada yang tergerak silakan tak tulis. Ada yang mau aja kalau digerakkan Tuhan. Kalau nggak digerakkan Tuhan nggak usah. Lalu apa yang terjadi, saudara? Nggak lama. Nggak lama, mereka targetnya mungkin 10 tahun selesai. Cuman 3 tahun. Tanah itu lunas, saudara. Wow, saya lihat. Emang pemikiran kita nggak sama dengan pemikirannya Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sumber segala sesuatu. Dengan perbuatan kita. Saya dulu di Makassar, saya ingat sekali, waktu saya terima Tuhan, saudara, saya punya teman yang mungkin lebih dari 20 tahun, mungkin sudah 30 tahun saya nggak ketemu dia. Tapi wanita ini dia asal dari Manado, namanya Shirley. Dia itu benar-benar seperti ayat tadi, surat kiriman Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Dia itu suka bawa saya pergi doa puasa di gerejanya. Lalu kalau saya buka kamarnya, saudaraku, di asrama itu asrama wanita semua. Saya buka, saudara, dia sedang berdoa di situ. Dia doa berjam-jam dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan luar biasa. Lalu ya, saya suka ikut dia bilang, kamu mau ikut saya enggak? Saya mau pergi kunjungin anak Sunday school saya yang sedang sakit. Ada masuk ke lorong-lorong, saudara, lorong-lorong bahasa Makassar itu gang-gang lah ya. Gang-gang yang ada di Kota Makassar, tempat-tempat orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan perhatian. Jadi dia datang, dia bawa betadin. Kamu sakit, kamu habis jatuh ya. Dia olesin di lutut daripada anak ini. Oh, waktu dia datang, anak-anak senang sekali peluk dia. Saya dibawa ke pelayanannya. Saya masih muda sekali waktu itu. Umur saya mungkin masih belasan tahun, saya masih ada di SMA. Saya bertobat umur 16 tahun, sekitar 17 tahun saudara saya ngalamin Tuhan. Saya lihat dia, saya lihat pelayanannya, saya pikir wow, powerful banget wanita ini. Lalu ada terjadi kejadian sesuatu di asrama, saudaraku. Di sebuah toilet, saudara, seorang semua bingung, apa ini, kenapa kotor sekali toiletnya dan sebagainya. Dia datang, saudara tahu namanya perempuan, saudara. Dia datang, saudaraku, datang bersihkan toilet itu, keluarkan kotoran-kotoran wanita yang ada di situ. Dia buang. Saya sampai melihat dia, lalu saya pikir gini, Tuhan, it's not by accident. Tuhan bawa saya dengan wanita ini. Saya udah tidak ketemu dia. Dia menikah dengan seorang dokter di Kalimantan. Saya udah kehilangan konteksnya. More than 20 years, maybe 30 years. Tapi hidupnya sangat memberkati kehidupan saya. Ini yang Alkitab bilang, mari kita hidup bukan dengan perkataan kita saja, tapi lewat perbuatan kita. Yang ketiga, yang terakhir, dan saya selesai di sini. Mari kita komunikasikan Injil, saudara, dengan kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya kepada Tuhan, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tumpang tangan orang sakit, orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Ada kuasa. Aku berikan kepada engkau otoritas dan kuasa. Power and authority. Dan main-main, saudara. Jangan saudara pikir, itu hanya buat pendeta. Enggak, saudara. Itu hanya buat orang-orang yang melayani Tuhan. Enggak, saudara. Buat saudara yang hadir di sini. There is a power and authority
that God has given to us. Jangan main-main, dalam dirinya Debbie ada kuasa Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8, saudaraku. Kamu akan terima kuasa waktu Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan jadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka menginjak ular dan kalajengking. Minum racun maut pun dikatakan Alkitab. Mereka tidak akan mati. Artinya apapun yang membahayakan kita, saudaraku, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Sudah punya kuasa. Katakan, kita punya kuasa dari kuasa Roh Kudus. Makanya saya encourage orang-orang yang kita layani, kita katakan bahwa gunakan kuasa itu. Kalau ada orang yang sakit, saudara nggak perlu panggil Pak Max, nggak perlu panggil pendeta saudara, nggak perlu panggil lagi pemimpin sel saudara, nggak perlu panggil lagi siapa orang yang rohani, saudara. Saudara sendiri, saudara doa sendiri, saudara tumpang tangan. Bahkan kalau ada orang-orang yang lewat bukan jemaat atau siapapun, mau nggak kamu didoakan? Saya punya pengalaman yang banyak, saudaraku. Tuhan selalu bicara, doakan orang ini. Kemarin ada satu bapak, Pak, saya mau berdoa buat bapak, doakan dia. Tiba-tiba Tuhan kasih karunia profetik untuk. Saya bilang waktu Tuhan bangunkan kau pagi hari, bangun, Tuhan mau bicara untuk engkau. Dan Tuhan dengar doa-doamu. Lalu dia bilang, iya Kak Ina, saya suka bangun jam 4 pagi. Saya suka dibangunkan Tuhan jam 4 pagi. Saya bilang, pray Pak di situ. Nyembah Tuhan. Saya katanya, God listen to your prayer. Susah ya bangun pagi kadang-kala. Apalagi masih gelap. Jam 7 juga masih gelap kali. Bangun. Doa, nyembah Tuhan. Makanya tadi saya bilang sama Lala, lah gimana kalau kita doa dulu sebelum ibadah ini mulai. Kita doa dulu. Kita tanamkan itu, saudaraku. Ada kehausan dan kelaparan. Datang pada Tuhan, nyembah Tuhan, berdoa bersama-sama. Dan Tuhan mendengarkan kita. Mari komunikasikan Injil kerajaan lewat kuasa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Saya percaya banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa tempat ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian.